Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat siang. Ada gambar gue, Bang. Dalam kesempatan, Presiden juga menyapa korban banjir yang terbaring hingga menyapa anak-anak di pengungsian. Presiden Prabowo memastikan pemerintah tak akan tinggal diam dan akan terus turun membantu masyarakat terdampak. Prabowo juga sempat meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya lihat keadaan, insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain itu, Presiden Prabowo berharap kondisi di wilayah-wilayah terdampak banjir dan longsor Sumatera lainnya dapat segera pulih. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah posko pengungsian bertuliskan BNPB yang dikunjungi Prabowo baru saja didirikan sehari sebelum kedatangannya di Aceh Tamiang, Aceh. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto guna meninjau langsung sejumlah posko pengungsian yang dihuni oleh warga pasca banjir bandang. Namun, yang menarik usai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, di mana puluhan tenda pengungsian bertuliskan BNPB baru saja dipasang sehari sebelum kedatangannya. Sejumlah warga di posko pengungsian menyebutkan jika dapur umum yang disediakan di posko pengungsian itu juga baru saja didirikan. Pasangnya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari Kamis. Hari Kamis, ya? Mau pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali, ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo tuh hari Kamis, Rabu kan, nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh yang hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyalurannya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Benang Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi tergantung di lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Benang Meriah. Dan banyak donatur-donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Benang Meriah supaya dengan seadil-adilnya membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.
Terisolir akibat banjir bandang, warga di Aceh dan Sumatera terisolir dan kehabisan bahan makanan. Warga pun bahu-membahu berjuang mencari makanan sendiri. Ada ribuan pemburu sembako melewati jalur lintas menuju Lok Sumawe. Pemandangan tidak biasa yang terjadi di Bener Meriah Lok Sumawe. Ratusan warga korban banjir harus berjuang menembus bukit demi mencari sembako. Dengan menggunakan motor, mereka rela antri berjam-jam untuk melintasi bukit. Bencana banjir bandang membuat mereka terisolir selama 16 hari hingga kehabisan bahan makanan. Rusaknya akses jalan memperparah keadaan. Perjuangan mencari makanan dan perlindungan juga dilakukan korban banjir lainnya. Akibat jembatan hilang di Telan Bandang, warga harus bertaruh nyawa melintasi sungai deras di atas utas tali yang rapuh. Warga pun bahu-membahu mengevakuasi seorang lansia yang terisolir dan memerlukan pertolongan. Usaha bertahan hidup juga dilakukan korban banjir di Tepin Mane, Biren, Aceh. Akibat jembatan Tepin Mane putus terbawa banjir, ratusan warga pun terisolir. Bahu-membahu mereka membuat kereta gantung seadanya. Walaupun jauh dari keselamatan, namun tidak ada pilihan. Pemirsa, evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di desa Burni Pase, Bener Meriah, Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus berjalan kaki melewati jalan terjal hingga 6 km. 2 orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah, Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Ya, ke air aja, Bang. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Bundesliga live di Sindo News TV. Myanmar versus Filipina live di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan